jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Sebagaimana tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Iqbal, S.Hum, M.Hum. Pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Hal ini menggambarkan kesinambungan peristiwa masa lalu, layaknya cabang-cabang yang saling terhubung. Dalam bahasa Yunani, kata histori berasal dari historia yang berarti penyelidikan. Dalam istilah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kehidupan manusia untuk diambil pelajaran atau hikmahnya. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat dan peradaban dunia serta perubahan yang terjadi dalam struktur sosial. Kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan yang sangat kuat, di mana setiap suku dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Syekh. Loyalitas terhadap suku sering menimbulkan konflik antara suku yang menyebabkan perang berkepanjangan. Secara sosial, mereka menganut politisme, menyembah berbagai berhala, dan percaya pada tahayul. Kehidupan moral mereka rendah, dengan kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Perempuan tidak dihormati dan perbudakan merajalela. Dalam politik, tidak ada pemerintah pusat. Setiap suku bersifat otonom. Mekah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan karena keberadaan Ka'bah, tetapi dikuasai oleh suku Quraisy. Kemajuan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, umat Islam mencapai kemajuan besar di berbagai bidang. Dalam administrasi, Umar membentuk lembaga diwan untuk mengatur pencatatan administrasi dan keuangan negara. Dalam bidang militer, Umar berhasil memperluas wilayah Islam hingga Mesir, Persia, dan Syam. Sistem pajak seperti jizyah dan kharaj diterapkan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Umar juga membangun saluran irigasi untuk mendukung pertanian di bidang sosial. Ia menciptakan kalender Hijriah sebagai penanggalan resmi Islam dalam memberikan perlindungan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Latar belakangnya dimulai dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang memicu ketegangan politik. Muawiyah sebagai gubernur Syam dan kerabat Utsman menuntut agar Ali segera menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Namun Ali merasa perlu waktu untuk mengidentifikasi pelaku di tengah situasi yang tidak stabil. Ketegangan ini memuncak ketika Muawiyah menolak mengakui Ali sebagai khalifah yang sah. Pasukan keduanya akhirnya bertemu di Siffin, di tepi sungai Efrat, yang memicu perang besar. Perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa dinasti Umayyah di Damaskus, kebijakan politik berfokus pada sentralisasi kekuasaan di tangan keluarga Umayyah. Kekhalifahan diubah menjadi sistem monarki, di mana jabatan khalifah diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan mereka lebih mengutamakan bangsa Arab, sehingga non-Arab seperti Persia dan Mawali merasa terpinggirkan. Di sisi lain, dinasti Abbasiyah dan Baghdad mengadopsi kebijakan yang lebih eksklusif.
Mereka melibatkan bangsa non-Arab seperti Persia dalam pemerintahan. Selain itu, dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya, menjadi Baghdad pusat intelektual dunia. Namun, kekuasaan mereka lebih didesentralisasi, dengan wilayah yang memiliki otonomi lebih besar dibandingkan masa Umayyad.